pada kolom Ayo Membaca. Jadi silakan adik-adik untuk membaca teks mengenai teknologi pangan. Alam Indonesia sungguh kaya, kacang kedelai, jagung, dan kelapa adalah hasil pertanian. Telur, daging, dan susu adalah hasil peternakan. Semua itu adalah sumber pangan kita. Pangan artinya makanan. Alam Indonesia menyediakan sumber pangan kita. Selanjutnya di halaman 7 jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks teknologi pangan. Apa arti dari pangan? Pangan artinya makanan. Yang kedua, apakah hasil panen pertanian dan peternakan dapat bertahan lama? Jawabannya adalah hasil pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama. Selanjutnya pertanyaan nomor 3, bagaimana cara mengelola hasil panen? Mengolah hasil panen dilakukan dengan teknologi pangan. Untuk yang keempat, apa saja contoh makanan dari kacang kedelai? Contohnya adalah tahu, tempe, dan kecap. Yang kelima, apa manfaat teknologi pangan? Manfaatnya adalah 1. Teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru, dan teknologi pangan menjaga agar makanan tidak cepat membusuk. Selanjutnya di halaman 8, tuliskan 5 hal yang kamu ketahui setelah membaca teks teknologi pangan. Yang pertama, kacang kedelai, jagung, dan kelapa adalah hasil pertanian. Yang kedua, telur, daging, dan susu adalah hasil peternakan. Yang ketiga, hasil pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama, makanan itu dapat membusuk. Yang keempat, teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan. Dan yang kelima, teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru. Teknologi pangan menjaga agar makanan tidak cepat membusuk. Pada kolom Ayo Berlatih, amati gambar-gambar di bawah ini. Hitung luas dari setiap gambar berikut. Silakan adik-adik untuk memperhatikan gambar A, gambar B, gambar C, dan gambar D. Selanjutnya jawablah pertanyaan di bawah ini. Luas bidang A adalah 7 satuan, luas bidang B adalah 10 satuan. Luas bidang C adalah 6 satuan, luas bidang D adalah 7 satuan. Luas yang paling kecil adalah bidang C, luas yang paling besar adalah bidang B. Bidang A dan bidang D pada gambar memiliki luas yang sama. Selanjutnya masuk kepada pembelajaran 2 subtema 1. Perhatikan di halaman 13 pada kolom Ayo Membaca ada teks yang harus adik-adik baca mengenai bandeng presto. Bandeng presto adalah ikan bandeng yang dimasak dengan menggunakan panci presto. Panci presto menghasilkan uap air bertekanan tinggi. Hal itu akan membuat daging ikan menjadi lunak. Tidak hanya dagingnya, duri ikan pun akan melunak. Setelah itu jawablah pertanyaan pada kolom Ayo Berlatih di halaman 14. Kumpulan kalimat yang diberi warna berbeda disebut paragraf. Ada berapa buah paragraf pada teks bandeng presto? Dan jawabannya adalah ada 3 paragraf. Selanjutnya masih di halaman 14, lengkapi informasi yang diperoleh dari teks bacaan bandeng presto. Informasi pertama, bandeng presto dimasak menggunakan panci presto. Informasi kedua, panci presto akan membuat daging makanan menjadi lunak. Dari informasi pertama dan informasi kedua, maka dapat disimpulkan bahwa teks bandeng presto menceritakan tentang cara membuat bandeng presto. Dan informasi yang ketiga adalah bandeng presto jika dibungkus plastik biasa, ikan akan bertahan selama 5 hari, namun jika dibungkus dengan menggunakan plastik tahan udara, ikan akan bertahan hingga 3 bulan. Kemudian di halaman 17 pada kolom Ayo Mencoba, dengarkan cerita gurumu tentang beragam kebiasaan. Dapatkah kamu menyebutkan kebiasaan Dayu, Siti, dan Lani dari cerita tersebut? Dan jawabannya adalah seperti ini. Siti menikmati buah-buahan ketika minum susu rasa stroberi. Dayu menikmati bolu pisang, dan Lani lebih suka makan buah apel. Kemudian di halaman 18, tulislah daftar makanan hasil teknologi pangan berdasarkan gambar di atas, dan jawabannya adalah seperti ini. Fried chicken, sosis, apel, kornet, bolu pisang, dan susu rasa stroberi. Kemudian makanan apa yang paling kamu sukai? Jawaban setiap siswa akan berbeda. Misalnya aku paling menyukai sosis, atau bisa jawaban yang lain sesuai dengan selera atau
makanan yang disukai oleh adik-adik. Setelah melakukan wawancara pada teman dan gurumu, tulislah hasilnya pada tabel di bawah ini. Ini adalah contoh untuk hasil wawancara di mana orang bernama Ahmad itu menyukai makanan bolu pisang, atau Lani orang menyukai makanan yang disukainya adalah brownies. Jadi silakan adik-adik untuk melakukan wawancara pada teman dan guru. Selanjutnya di halaman 20, jenis makanan yang disukai oleh orang-orang di lingkungan sekitarku ternyata berbeda. Ini berarti setiap orang yang memiliki kebiasaan yang berbeda. Jadi demikianlah video pembahasan untuk kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.